Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semuanya melaksanakan salah satu kewajiban, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Pertama, khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan adalah sebaik bekal di dunia maupun di akhirat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, berbicara tentang hari ini, kita menyaksikan bahwa ada beberapa aspek dalam kehidupan kita yang sudah melenceng dari apa yang diajarkan oleh agama. Salah satunya adalah bagaimana perilaku-perilaku diri kita maupun adik-adik kita, anak-anak kita, generasi muda, Gen Z dan yang lebih muda dari itu, bahwa teknologi sebagian itu sudah merubah perilaku kita. Bagaimana orang yang dulunya itu begitu menghormati orang-orang tua, bagaimana orang tua juga menyayangi orang-orang muda, bagaimana pemimpin menyayangi rakyatnya, bagaimana rakyat menghormati pemimpinnya, maka di beberapa hal kita sudah meninggalkan itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita taati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar ritual ibadah sehari-hari, tapi bagaimana beliau menunjukkan perilaku yang baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik atau akhlak karimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, oleh karena itu khatib ingin mewasiatkan bahwa bolehlah kita mempelajari Islam, mempelajari yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram dan lain sebagainya, berupa ritual-ritual, amalan-amalan sehari-hari kita. Tetapi jangan juga dilupakan bahwa yang paling mencolok dari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata sahabatnya, bahkan di mata musuhnya adalah bagaimana akhlaknya. Bagaimana kita pernah mendengar orang-orang yang asalnya tidak mengenal beliau, hanya sekedar mendengar kata beliau, hanya sekedar mendengar bagaimana perilaku beliau, hatinya luluh kemudian menerima al-Islam. Apatah lagi orang yang langsung melihat bertatap wajah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika istri beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Dalam hadis yang lain ada dikatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tapi ada hadis yang lebih spesifik menyebutkan bahwa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana ahsanan nasi khuluqan. Jadi ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Siti Aisyah, kana ahsanan nasi khuluqan. Akhlak beliau itu adalah memang sebaik-baiknya akhlak, atau kalau dibandingkan dengan semua manusia, maka akhlaknya beliau itu adalah yang terbaik.
Jadi sebaik-baik manusia dalam urusan akhlak. Bagaimana gambaran detailnya? Kata beliau, lam yakun fahishan. Beliau itu tidak pernah orang yang mengucapkan kata-kata keji, kata-kata kotor. Bayangkan hari ini kita sangat mudah mengkomentari postingan di Instagram, di Facebook, di TikTok dan sebagainya, hanya karena berbeda pandangan dengan diri kita, kemudian kita mengatakan SDM rendah, atau orang yang nauzubillah, misalnya orang yang tolol, orang yang tidak berpendidikan. Padahal bisa jadi hanya sekedar berbeda pandangan politik, pandangan mazhab, fikih dan lain sebagainya. Tapi dengan mudah kita mengatakan komentar-komentar yang seperti itu di Instagram, di medsos maupun di kehidupan sehari-hari. Dan kita harus mencontoh kepada Rasulullah bagaimana beliau di kehidupan nyata, beliau tidak pernah mengatakan perbuatan yang keji. Lam yakun fahishan. Kemudian kata Siti Aisyah, wala mutafahishan. Bukan hanya ucapan yang tidak keji, tetapi juga beliau tidak pernah melakukan perbuatan yang zalim kepada orang lain. Wala mutafahishan. Tidak pernah menyakiti orang lain. Bahkan kepada budak-budaknya. Bahkan kepada pembantu-pembantunya. Yang mungkin hari ini kita merasa bahwa anak buah kita, pembantu kita, ART kita, bawahan kita adalah orang yang harus taat kepada kita, dan ketika melaksanakan kesalahan kita harus menegurnya langsung. Bahkan ada sebagian yang menggunakan perbuatan atau perkataan yang keji. Dan Rasulullah mencontohkan kepada orang yang di bawah kita sekalipun, itu beliau tidak melakukan perbuatan keji. Bahkan contoh kisah yang sangat fenomenal, yang bahkan mungkin inilah salah satu alasan Allah memberikan julukan khuluqin azim. Kata Allah, innaka khuluqun azim. Jadi Rasulullah itu sangat tinggi akhlaknya. Jangankan kepada orang-orang terkasihnya, orang-orang yang di bawahnya, bahkan kepada musuhnya yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan menyakiti dirinya, Rasulullah tidak melakukan pembalasan. Kata Aisyah berikutnya adalah wala khasaban bil aswaq. Dan beliau pun tidak berteriak-teriak di pasar. Atau tidak pernah meninggikan suaranya di pasar. Kalau kita mau mengkaitkan dengan kehidupan kita hari ini, bahwa Rasulullah bukan orang yang suka show off. Bukan orang yang ingin diperhatikan orang dalam kondisi apapun. Dan ini adalah sesuatu yang jarang sekali misalnya kita perhatikan, diperlihatkan kepada kita oleh orang-orang yang memang punya kuasa di situ. Para selebgram, para pemimpin mudah-mudahan bisa mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah di muka umum. Dan yang terakhir adalah wala yujzi'u bis sayyi'ati mislaha walakin ya'fu wa yasfah. Dan beliau tidak pernah, kata Siti Aisyah, membalas perbuatan buruk kepadanya dengan perbuatan buruk yang sama. Walakin, melainkan beliau memaafkan wa yasfahu, dan berlapang dada di situ. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Amma ba'd. Ayyuhal jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama khatib juga ingin mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk kita menakikatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal di dunia maupun di akhirat. Dan khatib ingin menyambung tadi kisah bagaimana Rasulullah punya akhlak yang luar biasa. Jangankan kepada orang-orang di sekitar beliau, kepada sahabat-sahabat, bahkan kepada orang musuh-musuh beliau, kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau, Rasulullah SAW punya akhlak yang luar biasa. Rasulullah pernah berdakwah ke Taif
Kota yang jaraknya dari Mekah itu mungkin kalau dari Bandung sekitar ke Cianjur. Jemaah umroh sekarang banyak yang berkunjung ke sana. Jadi hawanya lumayan sejuk dan dari dulu memang terkenal di situ juga ada penduduknya. Rasulullah berdakwah ketika sudah tidak diterima di Mekah. Sebelum beliau berhijrah ke Madinah, Rasulullah berdakwah ke Taif. Tetapi apa yang terjadi bukannya penerimaan yang diterima oleh beliau, tetapi berupa hujatan, cacian, makian, bahkan lemparan batu yang sampai menyakiti fisik beliau. Darah beliau berjucuran, kemudian datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan, bukan bantuan sembarangan. Tetapi kata malaikat Jibril, apakah boleh aku angkat gunung yang di sebelah sini untuk bisa menghancurkan penduduk Taif yang telah menyakiti engkau? Apa respon Rasulullah SAW? Gak usah ya Jibril, barangkali di antara keturunan beri penduduk Taif ini suatu saat akan menjadi pengikutku, akan menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan dengan begitu orang-orang beriman akan semakin banyak. Begitulah salah satu contoh akhlak yang luar biasa, pemaafnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan itulah yang bisa kita teladani hari ini, bukan hanya buat kita semuanya, tetapi juga untuk para pemimpin-pemimpin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwakibi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.